Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Wahyuni Adelia dengan NIM 105841116124 dari kelas 4E Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh dosen sebelumnya pada mata kuliah Rekayasa Komputasional. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni algoritma greedy. Apa sih itu algoritma greedy? Algoritma greedy adalah proses menyelesaikan persoalan optimasi, maksimasi, atau minimasi yang bekerja dengan cara membentuk solusi langkah demi langkah, di mana pada setiap langkah dipilih pilihan yang terbaik secara lokal dengan harapan dapat menghasilkan solusi optimasi secara global. Dan setiap keputusan yang diambil bersifat permanen tanpa bisa ditarik kembali atau tanpa bisa diubah lagi. Nah, algoritma ini terdiri dari elemen kunci berupa himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, dan fungsi objektif. Dengan cara kerja meliputi inisialisasi, pemilihan kandidat terbaik, pembaruan solusi, dan pengulangan hingga solusi terbaik. Penerapan algoritma greedy dicontohkan melalui kasus penukaran uang dengan jumlah koin minimum serta studi kasus aktivitas selection problem, yaitu dengan memilih jumlah kegiatan maksimal dari satu jadwal tanpa tumpang tindih waktu dengan strategi selalu memilih kegiatan yang selesai paling awal, terpilih secara optimal. Jadi dapat kita simpulkan, greedy merupakan pendekatan yang sederhana dan efisien karena tidak perlu menelusuri seluruh kemungkinan solusi, namun hanya menjamin optimal jika masalah memenuhi syarat greedy, choice property, dan optimal substructure, seperti yang terbukti pada kasus aktivitas selection problem yang ada pada materi sebelumnya. Baik, kita lanjut materi yang berikutnya, yakni Particle Swarm Optimization, atau yang lebih sering dikenal dengan singkatan PSO. PSO ini adalah algoritma materialistik yang diperkenalkan oleh Kennedy dan Albert pada 1995, terinspirasi dari perilaku kawanan burung yang sedang mencari makan, di mana setiap partikel bergerak dalam ruang pencarian dipandu oleh posisi terbaik dirinya sendiri dan posisi terbaik seluruh kawanan. Melalui proses inisialisasi, evakuasi fitness, pembaruan P-bus atau G-bus, pembaruan posisi, hingga pengecekan konvergensi yang diulang secara interaktif sambil menyeimbangi eksplorasi ruang pencarian dan eksplorasi solusi terbaik. Algoritma ini unggul karena sederhana, tidak memerlukan turunan fungsi, konvergen relatif cepat, dan scalable yang untuk masalah berdimensi tinggi, namun memiliki keterbatasan seperti resiko terjebak lokal optima, tidak menjamin solusi global, sensitif terhadap parameter, dan kurang cocok untuk masalah diskrit. PSO banyak diterapkan di bidang machine learning, teknik, robotika, dan kesehatan dengan berbagai varian modern seperti APSO, MPSO, dan Hybrid PSO-GA yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan versi lainnya. Nah, itu dia tadi sedikit singkatan atau rangkuman dari materi Particle Swarm Optimization atau yang lebih dikenal dengan singkatan PSO. Baik, pada materi ini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi Monte Carlo. Materi ini membahas tentang penerapan simulasi Monte Carlo pada teori antrian, khususnya model di mana kedatangan dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter laju kedatangan, laju pelayanan, serta tingkat utilisasi server sebagai penentu kestabilan sistem. Dan simulasi Monte Carlo digunakan untuk membangkitkan waktu kedatangan serta pelayanan secara acak guna mengestimasi kinerja sistem antrian seperti jumlah pelanggan dalam sistem maupun antrian, serta waktu tunggu yang dialami.
Melalui studi kasus sebuah bank dengan satu loket layanan, dihitung tingkat utilisasi. Rata-rata jumlah nasabah dalam sistem dan antrian serta rata-rata waktu tunggu kemudian dibandingkan dengan skenario penambahan loket menjadi 2, yang menghasilkan menunjukkan penurunan signifikan pada tingkat utilisasi jumlah nasabah dalam antrian dan waktu tunggu, sehingga membuktikan bahwa penerapan atau penambahan jumlah pelayanan secara nyata meningkatkan efisien secara antrian. Materi ini menegaskan bahwa rekayasa komputasional bukan sekedar soal teknologi, melainkan bagaimana pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah persoalan nyata secara efisien dan etis. Lanjut ke materi rekayasa komputasional informatika. Rekayasa komputasi informatika adalah pendekatan berbasis simulasi numerik yang menggabungkan ilmu komputer, matematika, dan teknik untuk memecahkan persoalan teknik dan ilmiah yang terlalu rumit, diselesaikan secara manual. Dengan 3 pilar utama berupa pemodelan matematika, algoritma numerik, dan komputasi bekerja tinggi, serta berbeda dari pemrograman persoalan karena berorientasi pada permodelan sistem nyata dan penyelesaian numerik ketimbang alur instruksi biasa. Penggunaan bahasa pemrograman seperti Python, MATLAB, dan C++ dalam prosesnya. Bidang ini diterapkan secara luas di berbagai sektor, mulai dari biomestik, simulasi organ, desain impian, pemodelan penyebaran penyakit, teknik sipil, ada analisis struktur bangunan, simulasi lalu lintas, infrastruktur hijau, dan pada bidang industri otomotif, uji tabrakan virtual, optimasi aerodinamika, simulasi sistem mekanis, hingga bidang energi, simulasi pembangkitan listrik, desain panel surya dan turbin angin, manajemen jaringan energi, dengan langkah kerja meliputi identifikasi masalah, pemodelan matematika, pemilihan metode numerik, implementasi algoritma, hingga validasi hasil terhadap data nyata. Meski menghadapi tantangan seperti kebutuhan komputasi yang tinggi, validasi model, bidang ini terus berkembang melalui integrasi AI dan big data. Dengan kesimpulan bahwa rekayasa komputasional bukan sekedar soal teknologi, melainkan bagaimana cara memanfaatkannya untuk menyelesaikan persoalan nyata secara efisien dan etis. Lanjut dengan materi optimasi parameter regresi linear berganda dengan PSO. Pada materi ini kita membahas studi kasus penerapan algoritma Particle Swarm Optimization atau yang sering disingkat dengan PSO untuk mengoptimalkan parameter model regresi linear berganda dalam memprediksi harga rumah berdasarkan 2 fitur, yaitu luas bangunan dan jumlah kamar, dengan tujuan meminimalkan nilai RMSE antara harga prediksi dan harga aktual menggunakan 3 partikel yang mewakili kombinasi koefisien regresi. Pada iterasi pertama, ketiga partikel dievaluasi nilai RMSE, di mana partikel pertama menghasilkan error terkecil sehingga ditetapkan sebagai posisi terbaik global. Kemudian, pada iterasi kedua dilakukan pembaruan kecepatan dan posisi setiap partikel berdasarkan pengaruh posisi terbaik pribadi dan posisi terbaik global yang menghasilkan pergerakan nilai parameter pada masing-masing partikel beserta nilai RMSE yang baru. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa setelah iterasi kedua, partikel kedua memperoleh nilai RMSE terendah dibanding partikel lain, sehingga menjadi kandidat solusi terbaik saat ini, yang mengilustrasikan bagaimana PSO secara bertahap menggerakkan partikel menuju kombinasi parameter regresi yang lebih optimal. Materi kali ini yakni algoritma graf. Materi ini membahas konsep dasar algoritma graf yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pada graf berbobot, khususnya melalui algoritma Kruskal dan algoritma Dijkstra.
Algoritma Kruskal digunakan untuk membentuk pohon perentang minimum dengan memilih sisi berbobot terkecil untuk membentuk siklus. Sedangkan algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan lintasan terpendek dari satu simpul ke simpul yang lain, dengan memilih jalur yang lintasannya terpendek dari satu simpul ke simpul yang lainnya. Dengan memilih jalur yang memiliki bobot minimum, selain itu, materi ini menjelaskan pengertian lintasan terpendek, teknologi dasar, asumsi yang digunakan pada graf berbobot positif, serta contoh penerapan kedua algoritma tersebut untuk menunjukkan proses dan hasil penyelesaian masalah secara efisien dalam rekayasa komputasional. Lanjut pada materi terakhir di video kali ini, yakni metode heuristik algoritma greedy knapsack problem. Materi ini membahas penerapan algoritma greedy pada problem knapsack dengan studi kasus seperti box berkapasitas 30 kg yang diisi dengan 3 barang dengan berat dan nilai profit berbeda, di mana tujuannya adalah membandingkan 3 strategi greedy dalam menentukan barang yang dipilih, yaitu berdasarkan nilai profil terbesar, berdasarkan berat terkecil, dan berdasarkan rasio profit terhadap berat terbesar. Setelah dilakukan perhitungan dan perbandingan ketiga strategi, hasilnya menunjukkan bahwa strategi berdasarkan rasio profit per berat memberikan solusi paling optimal dibanding 2 strategi lainnya. Materi ini menyimpulkan bahwa rekayasa komputasional bukan sekedar soal teknologi, melainkan bagaimana pendekatan tersebut digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata secara efisien dan etis. Nah, itulah tadi beberapa materi singkat dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.